Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4. Kita bahas bab 3, gitu ya. Terlebih ke subbab 31 dulu. Ya, subbab 3.1 tentang vektor di dimensi 2, 3, dan dimensi n. Gitu ya. Ini bab 3-nya itu judulnya adalah ruang vektor Euclid. Gitu ya. Kita bahas tentang ruang vektor Euclid. Gitu ya. Kalau kalian baca di situ diberikan sedikit pengantar tentang materi yang mau kita pelajari gitu ya. Jadi kita tahu kita bahas gitu ya, kalau kalian belajar tentang fisika dan juga teknik gitu ya, mereka punya apa namanya dua buah nilai gitu ya, yang biasa kalian dengar yang namanya skalar dan vektor. Gitu ya, skalar itu sesuatu yang punya besaran tapi tidak punya arah, gitu ya. Tapi kalau vektor sesuatu yang punya besaran dan juga punya arah, gitu ya. Nah, dan kemudian di sini kita akan bahas sedikit, gitu ya, tentang vektor yang kita pelajari di fisika. Nah, di matematika itu disebutkan apa sebenarnya? Gitu ya, kita akan pelajari tentang itu. Kalian bisa baca di latar belakangnya. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang Euclid, gitu ya, atau ruang vektor Euclid, itu kalian teman-teman bisa cari tahu gitu ya. Jadi ruang vektor Euclidean, gitu ya, Euclidean itu adalah ya ruang dasar yang kita pelajari dalam geometri. Apa itu ya? Ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Kenapa dinamakan Euclid ya? Karena penemunya itu namanya Euclid, gitu ya. Penemunya namanya Euclid of Alexandria. Teman-teman bisa cari itu. Gitu. Jadi itu ya, artinya Euclidean space itu apa ya? Dimensi 2, ruang berdimensi 2 dan dimensi 3. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas ya, vektor itu punya besaran dan punya arah, gitu ya. Kalau teman-teman pernah pelajari gitu ya, biasanya kan vektor gini ya, punya ini panah gitu ya, ini tuh menandakan arah, gitu ya, dan panjang dari panahnya ini atau busur ini dinamakan, ini adalah besarannya atau magnitude ya. Itu ya, atau besarannya gitu. Nah, kalau di matematik ini namanya geometric vector. Geometric vector. Geometric vector maksudnya apa ya? Vektor yang punya bentuk gitu, yang digambarkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kenal, nah yang ini titik ujung, kalau kita punya vektor, gitu ya. Nah, titik yang awalnya ini namanya inisial atau titik awal, gitu ya. Inisial, jadi inisial point, ya, titik awal, dan ini namanya titik ujung. Titik ujung, ya awal dan ujungnya, atau terminal point, gitu ya. Terminal point. Nah, kalau di buku ini, kalau kalian lihat huruf yang dicetak tebal, huruf kecil dicetak tebal, berarti ini menandakan vektor. Menandakan vektor. Kalau tidak dicetak tebal, biasa itu skalar atau bilangan, angka seperti biasa ya. Seperti itu. Nah, kalau kita punya suatu vektor V, titik awal inisial point, saya singkat IP-nya itu titik awalnya misalkan A, dan terminal point atau titik ujungnya B, maka kita namakan vektornya itu seperti ini ya. V sama dengan AB. Sorry, saya tulis terlalu dekat ini. Kita namakan V sama dengan ini. AB terus ada panah. Gitu ya. Huruf tebal. Gitu. Atau kalau di saya penjelasan di sini saya akan coba menambahkan panah di atas ya, itu artinya vektor. Kalau tidak berarti itu bukan vektor, atau dengan kata lain skalar. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalian bisa baca di buku
yang dinamakan vektor itu dinamakan apa namanya, dua vektor yang ekuivalen itu dikatakan ya sama gitu. Jadi kalau dua vektor sama ya notasinya ya V ya sama dengan W. Ya artinya punya besaran yang sama dan juga punya arah yang sama. Gitu ya, punya panjang dan direction atau arah yang sama, kita katakan sama. Kalau vektor 0 ya berarti ya itu adalah apa tuh? Ya vektor yang cuman mulai dari satu titik gitu ya. Tidak punya ya panjangnya 0 seperti itu. Kemudian di situ diberikan ada aturan paralelogram atau aturan jajaran genjang dan juga ada aturan segitiga untuk penjumlahan dari suatu vektor. Gitu ya. Kita mulai dari ini. Hukum paralelogram. Saya singkat ya. Jadi kalau kita punya vektor U, namakan seperti ini, dan kita punya vektor V, namakan seperti ini, gitu ya. Misalkan kita punya vektor V, terus kemudian kalau kita mau lihat penjumlahan dari kedua buah vektor ini, U ditambah V, gitu ya. Artinya apa? Kita buat vektor ini dimulai dari satu titik awal yang sama, gitu ya. Sini kan. Nah, yang namanya hukum paralelogram adalah penjumlahan dari kedua buah vektor ini, U tambah V, jadinya apa? Ya, jadinya ini. Kita buat ini hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V, gitu ya. Itu gini. Nah, terus kemudian ya, kita tarik garis dari diagonal ini. Nah, inilah yang dinamanya kan U ditambah V. Vektor. Saya kasih panah di atas ya. Seperti itu. Jadi itu hukum paralelogram. Kenapa kita menggunakan jajaran genjang untuk menjelaskan penjumlahan dari dua buah vektor. Jadi caranya gimana? Kita gambar vektor U lagi di sebelah sini, V di sebelah sini, terus dapat jajaran genjang, semua jajaran genjang diagonalnya itu adalah hasil penjumlahannya. Kalau itu aturan hukum paralelogram. Kalau hukum segitiga, apa yang kita lakukan kalau kita punya vektor U-nya demikian, dan vektor V-nya demikian, maka U tambah V itu kita mulai dari, jadi kita gambarkan, ya anggaplah ini U-nya ya. U-nya kita gambar U, gitu ya. Terus kemudian V-nya itu kita mulai dari inisial point dari vektor V, itu kita mulai dari terminal point vektor U, kita gambarkan sesuai dengan arahnya. Terus kemudian kita tarik untuk membentuk segitiga. Nah, inilah jadi U tambah V. Aturan segitiga ya. Menggunakan segitiga. Itu U tambah V. Jadi kalian bisa tahu ya. Terus kemudian kita bisa lihat juga tentang aturan pengurangan vektor. Ingat kalau kita punya vektor U seperti ini, maka negatifnya gitu ya, atau minus dari U adalah ya arah sebaliknya gitu ya. Dengan, nah ini minus U ya. Dengan arah sebaliknya dengan panjang atau besaran yang sama. Begitu. Nah, berarti artinya kalau kita punya misalkan vektor U demikian dan vektor V-nya demikian, gitu ya. Vektor V-nya demikian, maka kalau kita mau mencari U minus V, vektor U minus V adalah apa? Berarti kita gambarkan vektor minus V-nya dari titik yang sama, kalau kita gunakan aturan paralelogram, gitu ya, kita dapat vektor minus V-nya, terus kemudian ya kita gunakan aturan yang sama, yaitu apa? Kita gambarkan ke sini, terus ini vektor, kita gunakan ini saja ya. Itu. Terus ini ke sini. Nah, ini. Yang bergaris merah ini adalah vektor apa? U minus V. Bagaimana dengan V minus U? Gitu ya. Ya, berarti gini tadi U-nya. Terus V-nya seperti ini.
Ya, kalau minus U ya berarti ya kita sama, kita bilang ini sama saja dengan kita bisa tulis apa nih? Ya V ditambah W gitu ya. Dengan W-nya itu minus U gitu ya. Vektor W sebenarnya vektor minus U. Ya, kita gambarkan minus U-nya. Terus kemudian kita tarik bentuk jajaran genjang. Gitu ya. Nah, ini adalah V-nya. Ini adalah minus U-nya. Terus ya tinggal kita tarik ke sini. Ya, ini adalah vektor V minus U. Seperti itu. Ya, di situ pengurangannya. Kemudian kalau kita punya vektor V tadi ya, kalau kita punya vektor U ini, maka 2 kali U ya tinggal kita panjangkan 2 kali. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Dan kalau setengah U ya berarti kita setengah. Kalau minus U ya berarti kita balik arah dengan besaran yang sama, panjang yang sama. Gitu ya. Seperti itu. Itu untuk operasi penjumlahan, pengurangan, atau kali skalar dengan vektor. Gitu ya. Nah, terus kemudian misalkan kita punya vektor V di dimensi 3 ya, dimensi 3. Kalau di dimensi 2 ya, gitu ya, kalau dimensi 2 vektor kita tulis ya misalkan A1, A2 gitu ya. Terus W-nya ya kita bisa tulis apa itu? B1, B2 gitu ya. Nah, kalau begini artinya gitu ya, misalkan kita punya 2 buah vektor ini. Nah, kalau kita bilang vektor V-nya sama dengan vektor W, ya artinya A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita punya nah, ini terus kemudian misalkan kita punya vektor misalkan kita punya ini ya, bidang kartesius titik 0. Terus kemudian kita punya apa namanya, suatu vektor dari titik awal gitu ya. Satu, terus kita punya di sini P2 gitu ya. Nah, terus kemudian kita mau mencari suatu vektor baru yang dimulai dari titik P1 dan berakhir dari titik P2 gitu ya. Misalkan ini titik P1 itu adalah A1, A2, P2-nya itu B1, B2 misalkan gitu ya. Maka ya vektor yang memulai titik P1 ke P2 kita tulis gini ya. Ya, yaitu apa? Ya, adalah vektor yang kita mulai dari apa ya? Vektornya apa ya? Tinggal B1 dikurang A1 sama B2 dikurang A2. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Terus kemudian ya kalau bidang 3 juga sama. Ya, kalau bidang 3 berarti kita punya ada yang entry ketiganya gitu ya. Seperti itu pengurangan. Gitu saja ya. Misalkan kita punya dimensi 3 gitu ya. Z, ini Y, ini X gitu ya. Ya, terus kita punya misalkan titik di sini, misalkan X1, Y1, Z1, terus kita punya titik di sini, misalkan X2, Y2, Z2, terus saya namakan ini misalkan titik A, ini titik B, ya berarti kalau vektor dari A ke B, ya berarti tinggal kita kurangi ya, apa itu? Ya X2 kurang X1 karena bermula dari A berakhir di B ya. Ya Y2 kurang Y1, ya Z2 kurang Z1. Seperti itu.
gitu ya, itu contoh. Terus kemudian, nah tadi dimensi 2, dimensi 3. Sekarang kalau dimensi n seperti apa? Yang pertama kita kenalkan dulu yang namanya n tuple terurut, gitu ya, atau order n tuple, gitu ya. Itu kita bisa lihat di definisi 1 pada halaman 136, gitu ya. Misalkan n itu suatu bilangan positif, gitu ya, bilangan bulat positif, gitu ya. Nah, maka yang dinamakan ini n tuple terurut, gitu ya, itu merupakan ini, barisan dari n bilangan real yang kita tulis dengan ini terurut ya. Real kita bisa tulis V1, V2 sampai Vn, gitu ya. Nah, terus kalau kita misalkan buat himpunan, A itu adalah himpunan yang isinya adalah semua n tuple terurut, ya, maka A itu dinamakan ruang berdimensi n, gitu ya. Karena kalau kalian ingat, kalau kita punya misalkan himpunan A aksen itu adalah isinya A, B, di mana A dan B-nya bilangan real, ya maka A aksen itu apa? A aksen adalah ya ini, himpunan ruang berdimensi 2, atau kita bisa tulis R2, gitu ya. Kalau A aksen itu adalah A, B, C, di mana A, B, dan C-nya bilangan real, A double aksen ya, maka kita bilang apa? Ya, A double aksen itu adalah apa? Ya, ruang berdimensi 3. Berarti apa? Kalau ruang berdimensi n, kita bisa tulis sebagai ini, Rn. Gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa buat apa? Suatu vektor, gitu ya. Vektor berdimensi n. Ya, kalau dimulai dari, gitu ya, ini ya, suatu ya vektor. Oke, sebelum kita bahas vektor, kita kenalkan dulu titik awalnya apa? Ya, titik awal, titik 0, sorry. Titik 0. Kalau titik 0, vektor berdimensi 2 adalah apa? Ya, ini kan 0,0, gitu ya. Kalau titik 0 vektor berdimensi 3, itu adalah 0,0,0. Kalau dimensi n, ya 0,0,0 sampai sebanyak n, gitu ya. Atau kalian bisa tulis sebagai gini, A1, A2 sampai AN dengan apa? Dengan AI-nya 0 untuk setiap I. Ya kan? Ya, A1 berarti A1 0, A2 0 sampai AN-nya 0. Berarti kalau kita punya vektor yang bermula ya, bermula dari titik 0 dan memiliki titik ujung, gitu ya. Memiliki titik ujung misalkan V1, V2 sampai Vn, gitu ya. Berarti kita namakan misalkan ini titiknya P, maka titik 0 biasanya notasinya apa? Ya 0 ya, berarti apa? Ya vektor 0P ya berarti apa ya? V1 kurang 0, V2 kurang 0 sampai seterusnya ya, Vn kurang 0. Atau apa? Ya V1, V2 sampai Vn. Gitu ya. Itu vektor dimensi n. Sama juga gitu ya. Tadi kalau kita punya kesamaan antara vektor
di dimensi 2, dimensi 3, vektor di dimensi n juga sama, gitu ya. Misalkan kita punya V itu adalah vektor dimensi n, V1 sampai Vn, dan saya punya W itu juga W1 sampai Wn, gitu ya. Maka ya vektor V sama dengan vektor W, ya jika ya V1 sama dengan W1, gitu, atau VI sama dengan WI untuk I-nya, ya atau untuk setiap I, gitu ya, atau V1 WI sama dengan WI untuk setiap I dari 1, 2 sampai N. Seperti itu ya. Itu kesamaan antara dua buah vektor. Terus kemudian dikasih tahu juga penjumlahan antara dua buah vektor ya. Kalau kesamaan seperti ini, ya kalau penjumlahan antara kedua buah vektor ya tinggal kita jumlahkan masing-masing entry-nya gitu ya. V1 tambah W1, V2 tambah W2, sampai apa? Vn tambah Wn. Ya, kalau pengurangan ya kalau V kurang W ya berarti V1 kurang W1 sampai Vn kurang Wn. Seperti itu. Gitu ya. Penjumlahan, pengurangan. Terus teman-teman bisa lihat di teorema 311 gitu ya, beberapa sifat tentang operasi pada ruang berdimensi n gitu ya. Ruang yang isinya vektor ya ruang vektor berdimensi n. Ya kalau penjumlahannya bersifat komutatif juga, karena kalau kita lihat ya V tambah W kan ini. Ya karena ini adalah penjumlahan bilangan, ya berarti kita bisa balik gitu kan. Sampai apa? Ya Wn tambah Vn. Kenapa kita bisa balik? Karena penjumlahannya ini apa? Atas bilangan. V dan W di dalam itu adalah bilangan. Ya kalau ini apa? Ya W tambah V. Selesai. Asosiatif juga berlaku ya. Teorema 311 A, B, dan C. Kalian bisa lihat ya. Terus kemudian identitasnya apa? Vektor nolnya apa? Ya vektor nolnya tadi 0, 0 sampai sebanyak n. Gitu ya. Terus kemudian punya inverse terhadap penjumlahan. Ya kalau kita punya vektor V, kita tambah dengan vektor minus V. Ya jadinya apa ya? V1 kurang V1, V2 kurang V2, sampai Vn kurang Vn. Jadinya apa ya? 0. Ya, ini sebanyak N. Seperti itu. Terus ada beberapa sifat di situ kalian lihat ya. Ada dari A sampai H. Ada 8 sifat gitu ya. Terus vektor satuannya apa gitu ya? Oh, sorry, bukan vektor satuan, maaf. Kalau kita punya satu bilangan, kalau kita kali dengan vektor U, ya jadinya apa berarti? Vektor U, vektor V misalkan ya, berarti kan 1 kali V1 tambah, 1 kali V1, kemudian ya 1 kali V2 sampai 1 kali Vn. Ya ini jadinya apa? Ya jadinya V1, V2 sampai ya kalau kita punya suatu skalar K kalau dikali V ya jadinya ya kurungnya salah ya KV1 KV2 sampai KVN. Ya, ingat ya K-nya itu skalar, suatu bilangan real. Itu ya sifatnya. Nah, terus kemudian dari teorema 1311 gitu ya. Teorema 311 kan tadi kita punya apa tuh? Saya tuliskan lah ya. Misalkan kita punya apa tuh? UV W anggota dari ruang vektor berdimensi n gitu ya. Ya, atau ruang berdimensi n, dan jika M K itu adalah suatu bilangan real, ya ingat ya sifat-sifat ini berlaku ya seperti penjumlahan bilangan lah. Kalau kalian jumlahkan dua buah vektor, ya berlaku komutatif. Ya kan ingat ya ini kita tidak tahu loh.
Ya, jadi jangan anggap, oh iyalah komutatif bilangan. Ingat, bukan bilangan. Ini adalah vektor. Terus kemudian apa nih? Ternyata penjumlahan apa namanya? Vektor juga bersifat apa nih? Asosiatif. Ya, terus yang ketiga apa lagi? Ada vektor 0. Terus kemudian ada juga apa? Inverse terhadap penjumlahan. Gitu ya. Atau ya negatifnya kan dijumlahkan, jadi nah ini namanya inverse terhadap penjumlahan kan. Terus kemudian bersifat apa tuh? Lagi yang kelima. Kalau kita punya skalar K, kalau kita mau kalikan dengan penjumlahan dua buah vektor, sama saja dengan apa? Kita kalikan skalarnya dulu dengan masing-masing vektor, jumlahkan. Terus kemudian kalau skalarnya kita jumlahkan, gitu ya, baru kita kalikan dengan suatu vektor, sama dengan masing-masing skalarnya kita kalikan dengan vektornya, baru kita jumlahkan. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi ya sifat yang ke-7 dan ke-8. Kalau kita punya skalar gitu ya, dikalikan dengan ini, suatu vektor yang sudah dikalikan skalar sebelumnya, ini U ya, mohon maaf ini U bukan W. Nah itu sama saja dengan apa ya, skalarnya kita kalikan dulu, baru kita kalikan dengan vektornya. Terus kalau kita punya 1, kalau kita kalikan dengan suatu vektor, ya jadinya vektor itu sendiri. Gitu ya. Terus di situ ada beberapa sifat, ya kalau skalar 0, gitu ya, kita lihat teorema 3, 1, 2. Ya, teorema 3, 1, 2 mengatakan demikian. Gitu ya. Jika V itu ya, V itu vektor di Rn, ruang dimensi n, dan K itu suatu bilangan real, maka ini yang pertama yang harus kalian ingat adalah skalar 0 kali vektor V sama dengan vektor 0. Yang kedua, skalar K kali vektor 0 adalah vektor 0. Dan yang ketiga, negatif 1 dikali vektor V adalah inverse dari vektor V, atau minus dari vektor V. Itu adalah vektor minus V. Dan mulai dari yang satu ya. Ya kalau skalar 0 kali vektor V, ya berarti itu sama dengan apa? 0 kali V1 tambah 0 kali V2. Gitu ya. Sampai apa? 0 kali Vn. Berdasarkan sifat apa? Berdasarkan teorema 311 nomor berapa ini? Jangan sampai lupa ya. Gitu ya. Ini kan hasil kali, berarti kan gini kan ya. Dari sini kita peroleh apa? Karena ini berarti apa? Ini jadinya ya 0, 0. Oh, sorry, ini bukan tambah ya. Kok tambah ini? 0V1, 0V2 sampai 0Vn-nya 0, 0 sampai 0. Ya, ini kan ada sebanyak n, berarti kita punya vektor 0. Yang kedua, ya kalau skalar K kali vektor 0, ya jadi K kali 0, K kali 0, sampai K kali 0. Dapatnya 0, 0, sampai 0. Dan yang ketiga, ya kalau minus 1 kali vektor V kan jadinya apa nih? Minus 1 kali V1, minus 1 kali V2, gitu ya, sampai minus 1 kali Vn. Ya, ini jadinya apa nih? Ini kan jadinya minus V1, minus V2, sampai minus Vn. Ini adalah apa nih? Vektor dari minus V. Seperti itu ya. Terus kemudian kombinasi linear. Nah, definisi ini. Definisi
kombinasi linear gitu ya. Kita punya misalkan W itu vektor di Rn gitu ya, dan V1, V2 sampai Vn itu juga vektor di Rn, terus K1, K2 sampai Kn itu bilangan real gitu ya. Nah, maka gitu ya. Oke, jangan maka dulu, misalkan itu. Oke. Nah, W itu vektor W dikatakan kombinasi kombilinier, maksudnya kombinasi linier gitu ya, kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn jika ini W kita bisa, ini vektor semua ya. Oke, jika kita tulis sebagai ini ya, K1 V1 tambah K2 V2 tambah Kn Vn. Kita bisa tulis sigma Ki Vi dari 1 sampai N. Itu ya, contoh. Saya kasih contoh kombinasi linear. Misalkan saya punya W-nya itu vektor W, ini saya ambil dimensi 3 ya. 514 atau 524 gitu ya. Terus saya bilang E1 itu adalah 100 gitu ya. E2 itu 010, terus E3 itu 001. Ya. Nah, perhatikan W itu lihat ya. W itu apa? W itu kan 524. Lihat ya. Ini kan sama dengan apa nih? 5 dikali 100 tambah 2 dikali 010 tambah 4 kali 001. Ya kan? Berarti kita tulis apa ini? Nah, ini apa dia? Ini 5 dari apa? E1, vektor E1, vektor E2, vektor E3 ya. 1 tambah 2 kali E2, vektor E2 tambah 4 kali vektor E3. W. Nah, berarti kita bilang apa? Kesimpulannya apa di sini? Ya, W adalah kombinasi linear dari E1, E2, E3. Kalau lengkapnya ini kombinasi linear ya. Oke, kemudian itu sekian untuk bab 3-nya. Kalian pelajari ini. Nanti minggu depan kita akan coba menyelesaikan bab 3. Oke, terima kasih.